Ngeluh prestasinya tak jadi bahan pertimbangan di sidang tuntutan balasan jaksa KPK ke SYL mak jelep. Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Mayer Simanjuntak membeberkan alasan mengapa pihaknya tidak mempertimbangkan hal-hal yang dianggap prestasi oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Menurut Mayer, apa yang dilakukan oleh SYL selama menjadi Menteri Pertanian bukanlah prestasi, melainkan memang kewajibannya sebagai menteri. Oleh sebab itu, jaksa tidak mempertimbangkan klaim prestasi SYL dalam menjatuhkan tuntutan. Kita berbicara pekerjaan beliau dalam bertindak sebagai menteri itu dalam pemahaman kami adalah perbuatan beliau yang ditugaskan kepada beliau. Beliau diberi kekuasaan, kewenangan menjadi menteri itu bukan sesuatu prestasi yang dilakukan, tetapi dalam rangka melaksanakan tugasnya. Kata Mayer ditemui usai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat Jumat kemarin. Mayer pun menekankan bahwa dalam pertimbangan meringankan, jaksa melihat hal-hal yang berada di luar tugas pokok seseorang. Sama seperti kami menyidangkan seseorang bukan berarti kami mendapat prestasi, tapi memang tugas kami. Rekan-rekan media pun begitu, jadi itulah kami tidak mempertimbangkan mengenai prestasi-prestasi, tuturnya. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa jaksa tidak pernah menerima dokumen resmi prestasi yang diklaim SYL, karenanya jaksa menilai prestasi itu tidak valid. Artinya, tidak ada surat ataupun bentuk validasi yang dapat kami percaya sampai dengan kami menyusun surat tuntutan, baru berupa keterangan-keterangan sepihak baik dari Pak Syahrul maupun penasihat hukumnya, ucap Mayer. Namun demikian, Mayer tidak membatasi kubu SYL untuk menyampaikan prestasi di muka persidangan jika memang dibutuhkan. Silakan nanti kalau mau ditampilkan hal tersebut, nanti pertimbangan majelis hakim tentu kita nantikan bersama, katanya. Ditemui usai sidang, SYL menyebut tuntutan pidana penjara selama 12 tahun yang dilayangkan jaksa tidak mempertimbangkan posisinya sebagai menteri yang kala itu menghadapi berbagai situasi. Tuntutan JPU yang 12 tahun untuk saya melihat tidak mempertimbangkan situasi yang kami hadapi di mana Indonesia dalam posisi ancaman yang luar biasa, ujar SYL. Dia mengatakan posisinya selaku Menteri Pertanian pada rentang waktu 2020 hingga 2023 menghadapi pandemi dan krisis yang menuntut dirinya melakukan langkah luar biasa. Menghadapi COVID-19, menghadapi krisis pangan dunia, dan pada saat itu Presiden sendiri menyampaikan dalam pidatonya bahwa ada kurang lebih 340 juta orang di dunia yang akan kelaparan dan saya diminta untuk melakukan sebuah langkah ekstraordinari, katanya. Dia pun mengeklaim bahwa dirinya telah melakukan upaya untuk menghadapi berbagai situasi yang berdampak kepada masyarakat. Kedua, ada El Nino yang hantam seluruh dunia. Ada penyakit yang datang tidak hanya COVID-19, tapi antraks dan PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan. Harga kedelai naik, tahu naik, harga tempe naik, itu akan terjadi. Saya manuver ke sana, ucapnya. Namun SYL merasa upaya yang dia lakukan itu tidak dipertimbangkan oleh jaksa. Sekarang saya dipenjarakan 12 tahun, dituntut 12 tahun, itu langkah ekstraordinari, itu bukan untuk kepentingan pribadi saya, tutur SYL. Diketahui YSL dituntut pidana penjara 12 tahun dan denda 500 juta subsidiar pidana kurungan 6 bulan. Selain itu, SYL dituntut membayar uang pengganti sebesar kurang lebih 44 miliar 300 juta dan ditambah 30.000 dolar Amerika Serikat dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dirampas. Jaksa menyatakan SYL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, melanggar pasal 12 huruf E Junko pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junko pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Junko pasal 64 ayat 1 KUHP.